Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya. Perhatikan di sini, seluruh makhluknya, baik itu yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, yang beriman atau selain orang yang beriman, yang tidak beriman kepada Allah, Allah tetap memberikan nikmatnya, terkhusus bagi orang yang beriman, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanikumullah. Di malam yang berbahagia ini kita tidak melanjutkan pelajaran yang biasa kita di setiap pekan ganjil, pekan pertama, pekan ketiga di setiap hari Jumat, itu memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Akan tetapi karena kita telah berada di ambang pintu Ramadan, yakni di tanggal 23 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan 21 Februari 2025 Masehi. Jadi pembahasan kita di malam ini insyaallah kita akan membahas bagaimana kita bisa membekali diri kita dengan ilmu iman agar meraih berkah di bulan ibadah. Berkah maksudnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan atau tumbuh berkembang. Kebaikan yang satu menjadi banyak, itu berkah. Dan itu diucapkan kalau kita berjumpa dengan saudara-saudari kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang jadi pengantin didoakan, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Lalu diberkahi juga, didoakan juga Barakallahu fikum. Jadi itu doa yang sangat bagus sekali, itu agar kebaikan itu tidak tetap saja tetapi tumbuh dan senantiasa langgeng. Itu makanya ini adalah suatu yang maha berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa dari bulan, dari hari, dari tempat, waktu, dan itu dipilih oleh Allah yang diberkahi. Di antara bulan yakni bulan Ramadan, di antara manusia yaitu para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terutama di antara para nabi dan rasul. Kemudian waktu seperti sepertiga malam terakhir di waktu sahur itu berkah. Kemudian Lailatul Qadar insyaallah di akhir 10 akhir Ramadan, di malam-malam ganjil, itu banyak keberkahan. Kemudian di tempat seperti Makkah Al-Mukarramah, itu negeri atau tempat yang berkah. Bayangkan 100.000 kali kita sholat di Masjid Ubay bin Ka'ab ini, itu hanya satu kali di Masjidil Haram. Bayangkan kelipatannya. Berapa keuntungan orang yang dimudahkan oleh Allah untuk ziarah, baik itu haji dan umrah ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Pembahasan kita ini meraih berkah di bulan ibadah. Jadi ada sekitar 15 pembahasan, itu 81 halaman. Sepertinya tidak bisa kita secara detail membahasnya. Namun dijelaskan bahwasanya disebutkan oleh para ulama, meskipun kita tidak semuanya membahasnya, ya minimal kita berapa sanggup saja. Sengaja diberikan bahan yang kita pelajari agar bapak-bapak, ibu-ibu kalau tidak cukup atau kita lompat-lompat nanti bisa dibaca sendiri di rumah menjelang masuknya bulan Ramadan. Pembahasan ini mungkin dari satu sisi ada kurangnya,
Namun kita berharap ini bisa melengkapi apa yang telah dibahas oleh ustadz-ustadz kita di hari-hari yang lain. Kemudian untuk mengingatkan kembali, misalnya telah dibahas tetapi kita lupa, akhirnya diingatkan kembali. Dan mudah-mudahan sebelum masuk Ramadan kita sudah kokoh baik segi keimanan dan ilmu. Karena ilmu ini sangat menunjang ibadah kita. Coba perhatikan kalau kita tidak mengetahui ilmunya, apakah boleh mencium istri di siang hari Ramadan? Kalau khilaf ulama, sebelah sini boleh, sebelah sini tidak boleh. Yang mengatakan boleh sepertinya umurnya sudah lansia. Yang mengatakan tidak boleh masih muda kan. Memang ada dua riwayat. Ada seorang yang sudah tua bertanya kepada Nabi, bolehkah mencium istri di ketika puasa? Dijawab oleh Nabi boleh. Karena usia tua biasanya kita secara umum itu hal-hal yang demikian sudah agak berkurang. Dan ada suatu ketika yang masih muda, kata Nabi tidak boleh. Karena yang masih muda masih menggebu-gebu hasratnya. Itu makanya dilarang oleh Nabi. Jadi kedua pertanyaan tadi, jawaban tadi kita gabung, tidak boleh bagi yang masih muda atau khawatir. Kadang sudah tua masih kuat kan? Khawatir. Dan boleh bagi yang sudah hasrat untuk ke situ berkurang. Wallahu taala a'lam. Baik, kita langsung saja menghemat waktu membahas tentang, adapun yang dibahas terutama adalah mengenai puasa dan bulan Ramadan. Itu pembahasannya. Maknanya, jadi makna secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab saum atau siam yang artinya menahan, imsak. Jadi sudah masuk waktu imsak, menahan. Tetapi waktu imsak yang sebenarnya adalah waktu fajar, ketika masuk waktu subuh. Kemudian secara istilah banyak diistilahkan oleh ulama-ulama kita, ulama fikih, dan di sini disebutkan definisi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab beliau Syarhul Mumti'. Syarhul Mumti' dijelaskan ata'budu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil akli wasyurb. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan minum. Kemudian wasairil muftirat, dan segala hal yang membatalkan min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Mulai dari terbit fajar, maksudnya fajar shadiq. Jadi fajar ini bapak-bapak ibu-ibu ada dua. Yang pertama kadzib. Biasanya kalau di zaman Nabi itu masih azannya Abdullah bin Umi Maktum, masih boleh makan. Adapun fajar shadiq yang sebenarnya sudah terangnya ufuk timur, sudah nampak cahaya. Kalau sekarang, zaman sekarang karena banyak lampu, itu sangat sulit diketahui. Zaman dahulu penerang lampu tidak seperti ini, nampak cahaya yang melintas ufuk. Itu mulai azan pertama Bilal, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Bilal yang pertama, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Itu baru tidak boleh lagi makan dan minum sampai matahari tenggelam. Perhatikan di sini patokannya matahari tenggelam terbenam, bukan azan maghrib. Karena kebanyakan kalau ada marbot atau kalau kita bilang marbot itu garin, ada garin, biasanya mahasiswa. Beliau tuh berbuka dulu kan, banyak kolak dan tari ibu RT ya, perumahan, makan dia sepuasnya dulu, baru azan dia. Terlambat kita jadinya berbuka. Jadi patokannya tenggelamnya matahari. Alhamdulillah sekarang sudah ada penunjuk jadwal-jadwal tersebut. Karena ada sebagian masjid yang kita menjumpai seperti itu. Beliau azan setelah beliau berbuka. Setelah berbuka dia, tapi kalau sekedar makan kurma saja tidak apa-apa. Habis itu azan tidak apa-apa. Ini dimakan hidangan habis baru diazan. Nah, ini kasihan orang yang patokan azan. Tapi kalau sekarang kan banyak bunyi sirine, bunyi ini sebagai pertanda sudah masuknya waktu berbuka. Macam-macam puasa. Ada 3 puasa wajib.
puasa Ramadan yang kita ketahui, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian puasa kafarah, membayar suatu denda atau kita melakukan pelanggaran atau sumpah, itu dalam surah Al-Maidah bisa dilihat, itu biasanya kafarahnya berpuasa. Kemudian nazar, yufuna bin nazri, dalam surah Al-Insan di subuh ayat rakaat kedua biasanya dibaca. Biasanya sebagian masjid yufuna bin nazri wa yakhafu karena lupa pula. Jadi orang yang menunaikan nazarnya mereka takut terhadap hari yang itu sangat menakutkan. Baik. Kemudian puasa yang kedua, puasa sunnah, seperti puasa berbanyak puasa di bulan Sya'ban, puasa Senin Kamis, puasa Daud dan seterusnya, banyak puasa sunnah. Yang ketiga, puasa maksiat. Ada juga puasa maksiat. Ya, puasa yang dilarang seperti di hari Idul Fitri, Idul Adha, atau orang yang menuntut ilmu-ilmu kebal, ilmu hitam, puasa mutih, puasa apalah namanya. Kalau di Jawa puasa pati geni, banyak itu yang mencari kebal dan segala macamnya. Itu dosa maksiat. Itu tidak ada ganjaran pahala tetapi mendapat dosa. Kemudian hukum puasa Ramadan. Hukumnya wajib dan kita mengetahui dalilnya dalam Quran. Surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini adalah dalil dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu diwajibkan juga berpuasa. Seperti orang-orang ahlul kitab, dia mulai berbukanya itu setelah nampak bintang-bintang. Itu makanya umat Nabi Muhammad SAW sunnahnya disegerakan. Setelah ada waktu berbuka langsung kita berbuka, walaupun hanya dengan satu biji kurma atau seteguk air, yang penting kita segerakan berbuka. Kemudian ini hikmah yang terbesar, la'allakum tattaqun. Kemudian hadis dari Ibnu Umar. Ini hadis Ibnu Umar, bunya Islam ala khams hadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadatain, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah, wa siyami Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Ketika di zaman beliau ada tabi'in yang bertanya, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kenapa puasa Ramadan, siyam Ramadan diakhirkan? Bukankah siyam Ramadan baru haji katanya? Kata Ibnu Umar, itulah yang saya dengar dari Nabi SAW. Jadi salah satu kita sebagai ilmu pengetahuan perawi hadis itu harus jujur. Apa yang dilihatnya dari Nabi SAW, apa yang didengarnya dari Nabi SAW, itulah yang disampaikan kepada umat. Jadi seorang da'i itu harus jujur. Orang yang mengajak kepada Allah harus jujur menyampaikan firman Allah, hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat, para ulama. Jangan mimpi yang kita sampaikan kepada umat. Wahai jamaah, tadi malam saya bermimpi. Nah, ada apa? Khurafat. Jadi agama kita telah mempelajari bagaimana mulia dengan manhaj salaf, manhaj yang jelas gamblang menjelaskan kebenaran firman Allah dan hadis Nabi SAW. Kemudian itu ijma' para ulama. Para ulama kaum muslimin sepakat tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang keempat, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Halaman 15. Disebutkan di sini bulan Ramadan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai turunnya Al-Qur'an, dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, keistimewaannya, kekhususan bulan Ramadan. Yang tidak ada di sini, mungkin jarang juga dibahas, kita sebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan kemenangan. Kenapa kita tidak menang? Karena kita bebas dari gangguan syaitan. Karena syaitan dibelenggu. Kemudian nafsu syahwat kita
itu dikekang karena kita sudah menahan dari haus dan lapar. Kemudian kemenangan lagi, kemenangan mungkin orang tua kita tahu itu kemerdekaan Republik ini di bulan Ramadan. Mungkin orang tua kita, iya betul loh Pak. Nah, itu diberi kemenangan. Peristiwa perang Badar itu di bulan Ramadan. Peristiwa perang Badar yang kemenangan yang telak 300 lebih pasukan kaum muslimin, 1000 lebih pasukan kafir Quraisy. Itu 1:3 diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fathul Mekah di tahun 8 Hijriah. Itu juga di bulan Ramadan. Jadi bulan kemenangan, banyak peristiwa-peristiwa kemenangan. Dijelaskan oleh ulama kita, barang siapa yang hari-harinya ini ungkapan ulama. Barang siapa yang hari-harinya dia isi seperti bulan Ramadan. Kita melihat bagaimana semangatnya orang di bulan Ramadan. Masjid-masjid kaum muslimin 5 hari itu kalau kita terlambat ke masjid itu biasanya di teras, bawa sajadah. Gak tahulah kita di Masjid Ubay ini gimana. Tapi di masjid kaum muslimin perumahan 3, 4 sampai 5 hari lah. Itu sampai ke teras masjid, tidak muat. Semakin berlalunya Ramadan, semua safnya maju akhirnya. Ada kemajuan dalam safnya. Jadi safnya sampai di belakang imam. Tinggal 1 saf, 2 saf. Kemajuan dari luar maju, tinggal 1 atau 2 saf. Seperti hari-hari biasa. Nah, ini semangatnya di awal. Sementara keutamaan itu Nabi mencontohkan itu semangatnya sampai akhir Ramadan. Sehingga 10 akhir Ramadan Nabi SAW beriktikaf agar mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, kata-kata khair itu lebih baik. Bukan kalau kita di azan subuh kan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Dan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Jarang umur kita. Bapak kita yang tua, paling tua berapa umurnya? Bapak berapa, ada 80? Masya Allah, barakallahu fiik. 84. Nah, jadi 1 malam Lailatul Qadar sepanjang umur bapak kita, alhamdulillah. Nah, itu bandingannya. Bayangkan betapa banyaknya kemuliaan di malam tersebut. Baik. Dan ini dicontohkan oleh Nabi, bagaimana Nabi SAW meninggalkan istrinya, maksudnya mengencang kain sarungnya, sarung beliau, izar beliau. Pertama kata ulama itu menandakan semangat beliau. Yang kedua, beliau tidak mendatangi istri-istri beliau. Itu semangatnya Nabi untuk meraih malam tersebut. Di dalam hadis ini disebutkan, hadis ini Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan, jika telah datang Ramadan, futihat abwabul jannah. Bayangkan, dibuka-buka pintu surga. Pintu surga dibuka, kemudian ghulikat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasufadatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dimudahkan kita untuk masuk surga karena dibuka pintu-pintu surga. Dan kemungkinan untuk masuk neraka itu sedikit karena pintu neraka di bulan Ramadan itu ditutup. Ditambah lagi setan-setan dibelenggu. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, kenapa orang di bulan Ramadan itu tetap bermaksiat? Kenapa orang di bulan Ramadan tetap bermaksiat? Sementara jin-jin jahat, syaitan itu dibelenggu. Jawabannya bahwasanya orang yang biasa bermaksiat di bulan Ramadan itu kejahatan telah menjiwai. Istilahnya jiwanya telah jahat. Meskipun di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, dia tidak sholat, hanya tinggal KTP saja, atau mungkin hanya ada keimanan yang di dalam hatinya, saya ini beriman kepada Allah. Dan itu ada dari kaum muslimin yang seperti itu.
dan kalau lebaran bajunya yang paling mahal. Nah, itu orang-orang seperti waliyazubillah. Nah, jadi kita kembali kepada ungkapan ulama tadi, barang siapa yang hari-harinya seperti bulan Ramadan, hari-hari sepanjang tahunnya diusahakannya, maka dia akan berhari raya seolah-olah dia berhari raya masuk surga. Maksudnya kebahagiaannya memasuki surga. Bagaimana kebahagiaan orang memasuki surga? Itu tidak tanggung-tanggung bahagianya. Karena itu adalah kebahagiaan kemenangan yang hakiki. Jadi ini latihan bulan tarbiyah, melatih kita untuk menjadi ahli ibadah, hamba Allah, dan mudah-mudahan itu membekas sampai setelah Ramadan. Baik. Kemudian yang bisa kita pelajari, ini telah kita jelaskan. Yang kelima, hikmah dan keutamaan puasa. Hikmah dan keutamaan puasa. Dan di sini disebutkan di antara keutamaan puasa yang besar adalah puasa memiliki pahala-pahala besar. Ini sebagaimana disebutkan masih hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali min adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha illa sab'ata di'fin qala Allah azza wa jalla illa as-shaum. Jadi di sini disebutkan hadis ini adalah di riwayat yang lain, kalau ini Nabi yang menyebutkan, adapun di riwayat yang lain ini tanpa ada setiap amalan Bani Adam itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kalau di riwayat yang lain seperti riwayat Imam Ahmad atau riwayat Tirmizi tidak ada ini, langsung Allah berfirman. Sementara ini pakai kullu amalin abdan, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi di bagian tengahnya ada qala Allah azza wa jalla illa shaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi yang Allah berfirman, maknanya dari Rabbul Alamin, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu li, karena puasa itu kata Allah dalam hadis qudsi ini itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung membalasnya. Jadi kalau puasa atau yang lainnya, pahala-pahala kebaikan kita itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bagi orang yang bersedekah sampai 700 kali lipat. Itu disebutkan. Itu setiap amalan anak cucu Adam untuknya. Allah mengatakan kecuali puasa, ila shaum. Lalu disebutkan fa innahu li, karena puasa itu untukku. Bayangkan kalau kita memahami hadis ini, kalau kita pahami, kita mengetahui keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang maha agung, yang maha besar, yang maha berkuasa, yang memiliki alam semesta. Tidak mungkin kita memberikan sesuatu kepada Rabb yang maha agung yang sesuatu yang cemen, tidak mungkin. Sesuatu yang sungguh-sungguh, yang paling sempurna, yang paling indah yang kita berikan kepada Rabbul Alamin. Ini di sini pelajarannya, kita petik pelajarannya. Puasa itu li, untukku. Kemudian wa ana ajzi bih, dan aku yang membalasnya. Itu nanti di hari kiamat. Di hadis yang lain, as-shaumu junnah. Puasa itu perisai dengan api neraka, karena pas di Yaumil Mahsyar atau di hari kiamat itu nampak pahalanya, itu yang akan membentengi dari api neraka. Adapun di dunia tidak diberitahukan berapa kadarnya, berapa kelipatannya. Kemudian dari sisi yang lain dijelaskan oleh ulama bahwasanya ibadah yang tidak bisa dipersembahkan oleh orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala atau sesembahan mereka adalah puasa. Adapun doa, ruku, sujud, rasa takut, harap, cinta, benci, dan seterusnya, amalan-amalan itu bisa dipersembahkan kepada berhala-berhala. Takut, tunduk kepada berhala sesembahannya oleh kaum musyrikin. Puasa tidak, puasa tidak.
Lalu kan puasa itu Ustaz kan bisa ria. Ya kalau ria dia mengatakan bahwa misalnya dia di puasa sunat misalnya, hari ini saya puasa loh. Nah, itu baru ria. Tetapi hakikat dari puasa itu tidak bisa. Karena rahasianya di sini fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu antara dia dengan Allah. Jadi hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan istri sendiri tidak mengetahui dia sedang berpuasa. Contoh, apabila dia setelah sahur, misalnya di waktu bekerja berangkatlah ke kantor. Ini contoh. Atau bagi pedagang ke pasar. Itu di pasar itu paling banyak warung-warung siang hari bulan Ramadan. Masuk ke dalamnya. Sampai di rumah di waktu sore jam 5 pulang, pura-pura lemas. Nggak tahu istri, nggak tahu anak. Pura-pura bertanya pula kan, apa pabukuan mabuk itu? Padahal dia tidak puasa. Itu karena itu rahasianya. Kenapa puasa itu yang kita katakan tidak ada ria di situ? Bagaimana bisa pamer? Kalau untuk ibadah yang lain, kami ini masjid kami ini ada amplop Ramadan, satu amplop Ramadan misalnya sekian. Biasanya sebagian masjid kaum muslimin itu di dinding itu ada berapa amplopnya itu. Haji fulan, hajah fulanah itu ada di pampang. Itu bisa memicu ria. Haji umroh apalagi? Tiap tahun je umrohnya, tiap tahun haji, kayunya lah itu. Itu bisa memicu ria. Kalau puasa tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Apalagi ya anak-anak nih, anak-anak kita yang puasa nanti pura-pura berkumur-kumur, ditelannya airnya. Tidak tahu, Abi Umi tidak tahu. Allah tahu, Allah yang menyaksikan. Jadi harus sadar, harus takut kita kepada Allah. Ini kan bisa aja anak-anak kan ada waktu sekolah berwudu di sini kan waktu sholat zuhur asar kumur-kumur dibuang dia kan nggak tahu ustadznya nggak tahu kan, tapi Allah Maha mengetahui. Itu rahasia bagaimana puasa itu fa innahu li untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Disitulah keimanan. Disitulah keimanan tuh makanya nanti kita singgung hadisnya, cuman kita jelaskan dahulu di sini man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Perhatikan di sini imanan, yang mendorong kita berpuasa itu iman. Tadi kita sebutkan ayatnya tentang wajib puasa, ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru orang beriman. Jadi pendorong puasa itu keimanan. Kalau tidak ada iman tidak sanggup orang berpuasa. Kemudian wahtisaban di sini tujuan. Apa tujuannya? Ikhlas, mengharap pahala Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendorongnya adalah iman, tujuannya adalah ikhlas, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita lanjutkan hadis yang di sini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian kenapa disebutkan sini yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'imin far'atan. Jadi dia meninggalkan syahwatnya, makanan, minuman, karena mengharap balasan dariku. Lis-sha'imi farhatan. Dan dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Dua kegembiraan. Farhatun inda fitri. Ketika dia berbuka itu dia bahagia. Bagaimana kita ketika mau berbuka itu bahagia kita. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan ketika berjumpa dengan Rabb di akhirat Allah berikan pahala-pahala puasa kita, itu akan bergembira kita dengan pahala puasa kita. Wa khulufu fihi atyabu indallah min rihil misk, dan aroma bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, bukan di sisi teman kita, sisi orang ini, tetapi di sisi Allah itu lebih wangi aromanya dibandingkan dengan aroma kasturi. Bayangkan, ini bagi Allah. Nanti Ananda nanti yang SD itu, Ustaz dulu ya waktu SD dulu ya waktu zaman sekolah, dihembuskan nafas itu ke teman, bau kasturi. Rupanya kawan pingsan kan. Itu dulu waktu kita sekolah itu seperti itu dulu. Waliyazubillah, namanya anak-anak. Ada teman kita bawa permen karet, mau juga batal puasanya, dikasih permen karet, dia ambil, dibuka, enggak puasa. Ya ngapain dikasih permen karet? Namanya anak-anak kan belum
belum wajib lah, karena puasa itu diwajibkan nanti ada, entah ada di sini apa, mungkin kita singgung sedikit bagi orang yang sudah balik berakal, kemudian orang Islam pertama, kemudian yang wajib itu orang yang mempunyai kekuatan. Kekuatan maksudnya kalau sudah tua seperti Anas bin Malik, di usia tuanya membayar fidyah, tidak sanggup lagi berpuasa karena usia telah uzur. Kemudian tidak safar, bagi orang yang mukim tidak safar, adapun safar boleh tidak berpuasa. Kemudian bagi wanita muslimah tidak haid dan nifas. Jadi selain itu selain yang kita sebutkan tadi itu tidak ada keringanan bagi mereka. Tidak ada. Tidak ada keringanan. Mana keringanan? Dia seorang yang olahraga gym, sering gym, berotot, kemudian sudah balik berakal, Islam lagi, mukim lagi, tidak berpuasa dia. Ini tipis sekali keimanan, waliyazubillah. Taib. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yang keenam, keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan. Tadi bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan ini banyak keutamaannya, diturunkannya Al-Qur'an, ada Lailatul Qadar dan seterusnya. Cuman kita hanya membawakan yang ada di tulisan ini. Jadi mewakili yang pernah dibahas oleh ustaz-ustaz kita dan mengingat kembali atau menambah yang belum dibahas. Nah, itu dia tujuannya. Kemudian kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan insyaallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, yang keenam keutamaan puasa Ramadan. Tadi telah kita singgung hadisnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man shoma Ramadanan imanan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maksudnya ikhlas karena Allah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kalau buat kajian lagi bisa nih, Ramadan adalah bulan ampunan. Nah, jadi ini Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim yang mana kana yakul as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat kita hari Jumat, di Jumat berikutnya setiap pekan, wa ramadhanu ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya setiap tahunnya. Kata Nabi SAW, mukaffiratu ma bainahuna idza tanabal kabair, itu akan diampuni dosa di antara baik itu salat waktu, di antara waktu-waktu tersebut, kemudian di antara Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan Allah ampuni dosa kecuali dosa besar. Karena dosa besar itu butuh taubat nasuha. Taubat nasuha, yang pertama kita meninggalkan dosa tersebut, yang kedua menyesalinya, yang ketiga bertekad tidak mengulanginya kembali, yang keempat memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh itu akan bisa menghapuskan amal buruk. Ini diantara keutamaan puasa Ramadan. Adapun pembahasan yang ketujuh, mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan. Ada 2 caranya, yaitu pertama dengan ru'yatul hilal, yang kedua dengan menyempurnakan Sya'ban atau Ramadan menjadi 30. Jadi kalau bulan kita Islam, maksudnya bulan Hijriyah, penanggalan Hijriyah, itu harinya penanggalannya 29-30. Berbeda dengan Kabisat yang Syamsiah, yang Masehi, itu ada Februari seperti 28, ada tahun Kabisat 29, sekali 4 tahun itu ada tanggal 29 Februari, kemudian ada 30, ada 31. Cuman untuk penanggalan Hijriyah 29 dan 30. Apabila tidak nampak di tanggal 29, genapkan 30. Sebenarnya mudah saja. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan melihat hilal. Sementara sebagian organisasi ormas di Indonesia sudah menetapkan 1 Ramadan 1 Maret. Ini menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang benar adalah mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis ini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa uftiru li ru'yati. Jadi Nabi, berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Dijelaskan oleh Nabi, fa inna ghubayyi alaikum faqmilu iddata sya'bana 30. Jika hal itu terhalangi, tidak nampak anak bulan itu di tanggal 29 Sya'ban, genapkan 30. Berarti misalnya kita di hari Jumat tidak nampak hilal, genapkan 30, hari Ahadnya baru puasa. Mudah sebenarnya, apa yang tidak perlu teropong yang mahal ini, hitungannya sesuai dengan apa yang katakan Nabi. Bulan itu hanya 29-30 hari. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh tanpa melihat hilal. Misalnya sudah kita tetapkan 1 Ramadan itu 1 Maret misalnya, ternyata belum kelihatan bulan, itu tidak boleh, itu tidak termasuk bulan Ramadan. Nah, ini dijelaskan hadisnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan beridul fitri. Dan itu adalah hak oleh pemerintah, penguasa, bukan hak ormas, organisasi atau kelompok. Kalau di Kampung Buya Manilia namanya. Ya. Manilia dulu katanya. Jadi pergi ke ulaan, ditengok dulu. Belum nampak, terkadang selisihnya bisa 2 hari ya Bu ya. 2 hari. Nah, itu. Jadi bukan hak wewenang tokoh agama, dan yang itu adalah wewenang pemerintah, yang berhak pemerintah. Ini ada beberapa pembahasan
ini beliau tuliskan detail di sini, itu bisa dilihat halaman 23. Yang berhak menetapkan adalah pemerintah, bukan organisasi atau individu. Nah, jadi pembahasan poin yang ketujuh ini mengawali dan mengakhiri dengan melihat bulan, itu dijelaskan sedetail-detailnya di sini. Dijelaskan sedetail-detailnya, dan ini sepertinya kita tidak bahas karena lumayan banyak. Kita langsung ke halaman 28. Kita lompat. Karena ini pembahasannya sudah jelas, ditambah sekarang kita alhamdulillah pemerintah juga mengumumkan. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ingin lebih mendalaminya, dibaca saja nanti di rumah insyaallah. Siapa yang wajib berpuasa? Tadi telah kita jelaskan, kita singgung sebelum azan tadi. Pertama orang muslim, yang kemudian yang kedua balik berakal, yang kedua yang ketiga. Di sini disebutkan hadisnya. Rufi'al qalamun an salasatin 'anin naim hatta yastaiqid. Jadi pena itu diangkat. Pena tidak dicatat amalan kita itu. Nah, jadi sedikit nih tambahan, bahwasanya setiap hari itu bapak-bapak ibu-ibu, kita itu diawasi oleh 8 malaikat. 4 shift pagi, siang, 4 shift malam. 4 shift malam, 4 shift pagi itu mulai di waktu subuh sampai waktu asar. Berganti shift di waktu asar sampai waktu subuh. Kenapa kita kata 4? Kitabain, 2 yang menulis, yang kanan menulis kebaikan, yang kiri menulis keburukan. Dan hafazatain, 2 yang menjaga, 1 yang di belakang, 1 yang di depan. Jadi dalam siang hari 4 malaikat mengawal kita, malam hari 4 malaikat mengawal kita. Itu yang diperintahkan oleh Allah, kiraman katibin. Nah, jadi itu yang ditugaskan untuk mencatat seluruhnya, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang terlintas dalam hati. Itu makanya di dalam hadis, bagi siapa yang berazam, berniat melakukan kebaikan, dicatat 1 pahala. Tidak melakukan apa-apa, dicatat 1 pahala. Kalau diamalkannya kebaikan tersebut, dicatat 10 kali lipat, 10 pahala. Kebalikan dari keburukan, apabila dia terniat melakukan keburukan, itu tidak dicatat. Itu tidak dicatat. Dan apabila dilakukannya keburukan, itu hanya sesuai dengan keburukan, hanya 1. Coba bayangkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dalam catatan pahala dan dosa itu berbeda. Tidak diamalkan tetapi berniat baik. Dan kalau kita pelajari Riyadhus Shalihin, mungkin kita ada majelisnya di sini atau sudah tamat, itu bagaimana Imam Nawawi membawakan hadis-hadis yang mana Nabi ketika itu menyebutkan kepada para sahabat yang safarnya safar peperangan, kata Nabi SAW, ada orang yang duduk-duduk di Madinah tetapi pahalanya dia mendapat ganjaran sebagaimana kita memasuki lembah dan mendaki pegunungan. Padahal mereka hanya duduk-duduk di Madinah. Kenapa mereka mendapatkan pahala? Sebenarnya mereka terniat untuk jihad fisabilillah, tetapi dengan kondisi pertama mungkin sudah tua, lemah, atau masih anak-anak, atau tidak ada harta perlengkapan perang untuk berperang. Itu makanya orang yang tidak diikut sertakan oleh Nabi dalam untuk pasukan perang, ketika kembali air mata mereka bercucuran. Orang-orang yang seperti ini yang mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berperang tadi, karena dia terhalangi, tetapi keinginannya kuat. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin haji ke Baitullah, niatkan haji tersebut. Wafat kita, otomatis kita sudah dicatat karena sudah terniat untuk berangkat haji. Ini betapa pentingnya kita niat baik. Husnuzon. Jauhi semua niat buruk, jauhkan semuanya. Itu bagaimana indahnya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anisabi hatta yahtalim, anak-anak sampai dia ihtilam, maksudnya sudah dewasa, sudah mimpi. Wanil majnuni hatta yaqil, dan orang yang gila sampai kembali lagi akalnya, sampai berakal. Begitu bagaimana para sahabat
melatih anak mereka berpuasa. Di sini disebutkan hadis dari Rubai' binti Muawiz bin Afra. Jadi beliau melatih anak-anak berpuasa dengan membuatkan mainan. Buatkan mainan. Kalau sekarang mudah, Ustaz. Yang penting ada wifi, ada handphone, aman, Ustaz. Tidak perlu buat mainan. Tapi harus dikontrol juga. Jangan sampai habis waktunya dengan game. Karena kita nanti kalau kita biarkan, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak tentang amanah tentang anak kita. Kalau hanya sekedar sebentar saja diawasi, tidak masalah. Tapi jangan dibiarkan. Betapa banyak berita-berita anak yang di bawah umur, ada histori yang ditonton itu film yang belum di masa umurnya. Nah, jadi harus dikontrol, diawasi, apalagi di bulan puasa. Apalagi di bulan puasa. Di tahun yang lalu kita sudah bahas kalau dapat tidak ada wifi di rumah, paket tidak dibeli di bulan Ramadan itu. Di Ramadan yang lalu kita bahas itu, masih teringat. Tapi siapa yang kuat nanti tidak tahu kita piti masuk, Ustaz. Nah, jadi sekedarnya saja, bukan kita menafikan sama sekali, tetapi usahakanlah kita dengan Al-Qur'anul Karim, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anaknya menangis, di sini disebutkan riwayat tersebut dari Rubai' binti Muawiz, diberikannya mainan. Jadi anaknya bermain, lupa, akhirnya sudah sampai waktu berbuka. Kemudian yang keempat, mampu berpuasa. Tadi kita sebutkan, sudah kita mengulang kembali, bagi wanita muslimah bersih dari haid dan nifas. Cuman di sini ditambah bagi yang mukim juga. Nah, jadi kan setiap tulisan itu ada kurangnya. Mukim, kalau dia safar boleh berbuka. Di sini tidak disebutkan. Berarti bagi yang buat pena tambah satu, yang tidak safar. Nah, itu ada tulisan betapapun dia seorang ulamanya, ada kurangnya. Hatta Sahih Bukhari itu ada kurangnya karena dia meriwayatkan secara mu'allaq. Satu-satunya kitab di permukaan bumi ini yang tidak ada sedikit pun kekurangannya adalah Kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada kekurangannya. Dan itu telah dicari-cari oleh orang-orang dahulu, kesalahannya tidak, baik itu titiknya, barisnya, maknanya, lafaznya, seterusnya, tidak ada kekurangannya. Semuanya sempurna karena itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ke poin yang ke-9, siapa saja orang-orang yang diberi rukhsah, yaitu keringanan. Yang pertama, yang berkewajiban membayar fidyah. Fidyah itu ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Yang pertama, orang yang sudah tua. Di sini jompo, kalau kita bilang sudah uzur lah. Kalau jompo itu konotasinya teringat panti jompo, tempat pembuangan orang tua yang sudah lemah, sudah tua, sudah uzur. Di sini disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, "Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Jadi bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa wajib membayar fidyah. Disebutkan dalam ayat ini fidyahnya memberi makan seorang miskin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika di usia tua, beliau tidak berpuasa 1 bulan. Waktu itu puasanya 30 hari. Beliau menjamu makan, memberikan makan kepada 30 orang fakir miskin. Fidyah hanya untuk fakir miskin, tidak ada yang lainnya. Jangan berikan kepada anak yatim, kecuali anak yatim yang miskin. Karena anak yatim ada yang kaya, bapaknya kaya, meninggal ada warisannya, masih kaya dia. Maksudnya yang miskin. Kemudian orang sakit tanpa harapan sembuh, ini juga mendapatkan keringanan. Kemudian wanita hamil atau menyusui, ini bagi ibu-ibu wanita muslimah di belakang, setiap tahun mendapat rezeki. Hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. Tak bisa sempat mengqadha Ustaz, bagaimana bayar fidyah ibu-ibu. Atau teman-teman ibu yang misalnya anaknya sedang hamil di bulan Sya'ban ini, anak ke-12 misalnya, setiap tahun melahirkan terus. Ini dia bayar fidyah. Bayar fidyah. Jadi tidak ada kemungkinan untuk mengqadha, maka bayar fidyah.
Baik. Kita lanjut. Kemudian yang berkewajiban mengqadha pertama musafir. Kemudian orang yang sakit, maksudnya sakitnya pas dia sembuh, sehat bisa seperti orang semula itu mengqadha puasa. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Jadi barang siapa di antara kamu yang sakit dan dalam perjalanan safar, maka wajib baginya berpuasa di mengqadhanya di hari berikutnya. Dan ini masih ada tersisa, mungkin ibu-ibu wanita muslimah sudah mengqadhanya ini. Biasanya ibu-ibu cepat dia. Masih di bulan Syawal sudah diqadhanya biasanya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu mengqadha di bulan Sya'ban, dan Nabi pun memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dijelaskan oleh ulama kenapa beliau mengakhirkan di bulan Sya'ban, karena bulan-bulan sebelumnya beliau berkhidmat kepada suaminya tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di berkhidmat ya semuanya. Kalau Nabi misalnya hubungan suami istri, beliau pun tidak berpuasa. Dan wanita muslimah kalau berpuasa minta izin dulu untuk sunat, puasa sunat maksudnya minta izin. Kalau suami mengizinkan puasa, maka berpuasa. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, misalnya di hari Senin dia mau sama ibu-ibu, ya tidak boleh ibu berpuasa di hari Senin. Jangan dilarang, bang saya puasa, jangan. Nah, jadi harus izin suami. Maksudnya puasa Senin ya ibu-ibu, jangan puasa wajib. Nanti ibu-ibu salah nangkap kan, kata Ustaz boleh. Ini puasa wajib enggak, puasa sunat maksudnya. Nanti ada hadisnya nanti tentang orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Nanti insya Allah kita lewati. Lalu bagaimana orang yang bekerja keras itu tetap mengqadha? Orang bekerja keras walaupun dia bekerja mengeluarkan keringat itu tetap mengqadha. Rukun puasa ini ada niat, ini kita lewat saja niat. Kemudian imsak. Karena ini bapak-bapak ibu-ibu sudah nanti dijelaskan detail, Ustazku maja tentara babaris. Nah, jadi kita lewat saja, kalau sudah biasa-biasa kita lewat saja. Kemudian pembatal-pembatal puasa kita baca saja, maksudnya makan atau minum dengan sengaja. Ini ada hadisnya mubasyir. Ini dia. Ini baru kita baca nih. Yang orang berhubungan suami istri di siang hari puasa. Dia ada dijelaskan Ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Jadi Abu Hurairah ini mengisahkan ada ketika kami duduk-duduk bersama Nabi SAW, ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah halaktu, aku telah binasa, celaka aku ya Rasulullah. Qal ma malak, ada apa kata Nabi SAW? Qal waqa'tu ala amrati wa ana shaim. Ini dia rupanya masalah berat rupanya. Beliau rupanya di siang hari Ramadan itu terlepas kontrol, remnya blong. Akhirnya siang hari bulan Ramadan terjadilah yang kita sebut tadi. Dia mendatangi istrinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Qala la. Jadi ditanya oleh Nabi, apakah dia memiliki budak untuk dimerdekakan? Dia mengatakan tidak punya, saya tidak punya Rasulullah. Fa hal tastati'u an tasumu syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Nah, jadi gantinya 2 bulan berturut-turut karena dia telah melanggar. Itu 2 bulan berturut-turut itu bapak-bapak ibu, misalnya di hari yang ke-57 batal, dia ulang lagi karena dia syahraini mutatabi'ain. Berbeda dengan puasa 6 hari bulan Syawal, kan tidak harus berturut-turut. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Ini mutatabi'ain, syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Udah puasa 57 datangi istri lagi kan. Ulang lagi dari awal. La ilaha illa billah. Jadi fahal tajidu itmal sittina miskin. Jadi dia tidak sanggup juga. Jangankan 2 bulan ya Rasulullah, ini puasa Ramadan aja remnya blong katanya kan, bahasa kita. Jangankan 2 bulan, ini puasa Ramadan 1 bulan masih juga dilanggar. Lalu kata Nabi, fahal tajidu it'amu sittina miskina. Apakah engkau sanggup
memberi makan orang fakir miskin sebanyak 60 orang, lalu katanya tidak juga. Lalu pamakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu terdiam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kafaratnya tidak satu pun yang disanggupi oleh yang melanggar ini. Fabaina nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun wa 'araqatun al-miktal qala aina as-sa'il faqala ana. Jadi ketika itu ada seseorang yang memberi Nabi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, aina sa'il, mana yang bertanya tadi mana? Kemudian dijawab oleh yang tadi, yang katanya dia celaka, setelah celaka itu saya. Qal khuzha fatasaddaq bih, ambillah ini dan bersedekahlah dengannya. Jadi bayangkan Nabi mendapatkan hadiah kurma, satu wadah kurma, lalu diberikan kepada yang melanggar tadi. Maka sedekahkanlah. Faqala rajul a'la afqara minni ya Rasulullah, apakah diberikan kepada orang yang paling fakir di antaraku ya Rasulullah? Wallahi ma baina la baita yuridul haratainin ahlul bait aqra'u min ahli baiti. Jadi yang paling miskin di tempat dia itu, kalau kita RT kita lah, itu beliau katanya. Lalu Nabi padakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bat an yabah. Jadi Nabi ketika itu tertawa sampai gigi Nabi kelihatan. Tsumma qala at'un ahlak. Jadi kata Nabi SAW, yang paling miskin itu di tempat itu saya ya Rasulullah. Kenapa Nabi tidak tertawa? Pertama dia melanggar, lalu dia memberikan kafaratnya, dan itu kafarat itu untuk dia pula dengan keluarganya, bayangkan. Jadi yang kurma tadi yang Nabi berikan hadiah untuk kepada orang fakir di lingkungannya, dia yang paling fakir. Kata Nabi, sudahlah, untuk mudahan keluargamu saja. Jadi berapa keuntungan? Itu yang membuat Nabi tertawa. Kemudian itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini kisah ini bagaimana indahnya syariat ini. Indahnya syariat ini. Jadi bagi yang yang ada tidak sanggup, di ayat itu kita perhatikan tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu, tidak kesukaran. Jadi semuanya mudah. Kalau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, itu mudah semuanya. Kemudian sengaja muntah itu juga membatalkan puasa, membatalkan niat juga membatalkan puasa. Kemudian bagi khusus wanita muslimah, apabila datang haid dan nifas, maka itu membatal, tidak boleh berpuasa, diqadha. Kemudian yang ke-12, hukum dan adab seputar sahur. Jadi sahur itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan. Tasahharu fa inna sahur barakah. Makan sahurlah karena di sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur itu di waktu sahur. Kemudian di antara waktunya yaitu 50 membaca ayat Quran, juga hadis riwayat Zaid bin Sabit. Jadi menjelang, yang paling afdal itu diakhirkan. Bahkan di riwayat itu disebutkan, di riwayat yang lain seolah-olah sahabat khawatir Nabi sholat malam, khawatir sampai masuk waktu subuh karena panjangnya sholat malam Nabi. Sebaik-baik sahur adalah kurma, dan jangan tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air. Ini kita baca saja karena hadisnya sudah dicantumkan di sini. Kemudian mengakhirkan waktu sahur. Waktu sahur itu terbit fajar shadiq yang terang, tadi sudah kita jelaskan juga. Lalu bagaimana azan subuh sebelum waktunya tidak menghalangi sahur? Jadi tadi kita sebutkan dahulu Rasulullah memiliki dua muadzin, Bilal dan Ummi Maktum. Apabila itu azan Bilal, boleh makan. Kalau sudah azan Ummi Maktum, itu baru tidak boleh makan lagi. Kemudian apa yang nih di halaman 57, apa yang dilakukan saat makan sahur lalu mendengar azan subuh? Lagi makan sahur, ini dia hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'a ala yadahi wa la yad'uhu hatta yaqdiya hajatah min."
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan bejana atau makanan itu masih ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya. Kemudian di sini, bagaimana jika tidak mendengar azan lalu mendengar iqamat? Ini azan tidak terdengar, iqamat yang terdengar. Lalu hadis dari Abu Humamah, uqimatis shalah wal ina fi yadi Umar. Qal asyrabuha ya Rasulullah? Qal na'am fasyaribaha. Jadi subuh sudah iqamat, wadah minuman masih berada di tangan Umar. Ini di tangan. Lalu ditanyakan oleh Umar, ya Rasulullah, apakah aku minumnya? Minumlah, boleh. Tapi kalau sudah iqamat, cari pula ke dapur dispenser, janganlah. Dia sesuai teksnya saja. Kalau sudah di tangan, minumlah. Itulah yang disebutkan di dalam hadis ini. Baik. Perkara-perkara yang harus ditinggalkan. Nah, ini jadi kita puasa itu puasa yang paling tingkat paling rendah bagi yang berpuasa, yaitu hanya menahan dahaga dan lapar saja. Sebenarnya harus banyak yang dipuasakan. Mata kita, kemudian telinga mendengar dari hal-hal yang buruk, mata dari hal-hal yang diharamkan, lisan kita dari hal-hal ghibah, gunjing dan seterusnya, kemudian tangan kita dari hal-hal yang diharamkan, begitu juga langkah kaki kita. Ini yang harus ditinggalkan, yaitu laghun dan rafat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dari hadis Abu Hurairah, laisa siyamu minal akli wasyarb. Jadi kata Nabi SAW, puasa yang tidak hanya meninggalkan makan dan minum, bukan itu yang puasa. Itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Lalu kata Nabi, innamasyamu minal lagwi warrafath. Sesungguhnya puasa itu meninggalkan laghun dan rafat. Laghun itu semacam yang lagha, perbuatan sia-sia, dan rafat itu yang berbau pornografi. Nah, itu tidak boleh kita bicarakan ketika berpuasa. Fa in sabaka ahadun au jahlin alaika faltaqul inni shaim, inni shaim. Jika ada orang yang mencelamu, orang-orang yang bodoh yang ingin merajak berantem atau apalah ribut, maka kata ana shaim, saya ini sedang berpuasa. Jadi meninggalkan hal. Kemudian meninggalkan rafat, bertengkar dan berteriak-teriak. Nah, ini misalnya di pasar atau yang lain, maka sebaiknya kita katakan, misalnya ada yang mengajak ribut, katakan saja ana shaim, aku sedang berpuasa. Ini lagi berdusta, menipu dan berbuat kejahilan. Di halaman 61 masih dari Abu Hurairah, man lam yadda' qaulaz zur wal amali bihi wal jahl. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Jadi hati-hati orang yang berpuasa masih berdusta, hati-hati. Kemudian perbuatan dusta, perbuatan jahil, kebodohan, lalu falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Jadi Allah tidak membutuhkan yang ia meninggalkan makanan. Jadi Allah tidak butuh puasanya. Jadi tingkatan yang paling rendah adalah hanya sekedar menahan haus dan lapar. Ada orang yang tidak mendapatkan balasan, yang hanya mendapatkan haus dan lapar. Ruba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi ila ju' wa rubba wa qaim laisa min qiyamil ila sahar. Jadi itu yang didapatkannya orang yang itu tidak mendapatkan kecuali lapar, dan sebagian yang sholat malam begitu juga tidak dapat sholat kecuali tidak tidur. Jadi yang dia dapatkan hanya begadang saja. Begitu juga orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan haus. Dan orang yang sholat malam, yang dia sholat malam ada unsur-unsur tidak karena Allah, tidak dan seterusnya, maka hanya bangga-banggaan, saya ini sholat malam 1 juz misalnya, setelah itu saya sambung di rumah lagi. Yang dia dapat hanyalah begadang saja, tidak mendapatkan pahala. Jadi ini hati-hati kita dengan fitnah, dusta, perkataan palsu, ghibah dan seterusnya, harus dijauhi. Nah, itu sudah mulai kita meningkatkan ibadah kita. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, tetapi lisan kita jaga. Kemudian pendengaran kita mungkin dia bisa tidak mengucapkan hal-hal yang berbau dosa atau maksiat, tetapi telinganya senang. Jadi apa kejadiannya itu? Pura-pura dengar telinganya. Itu tidak boleh. Apalagi melihat-lihat yang Allah haramkan. Mata kita, hati-hati kita dengan hal demikian.
Kemudian yang ke-14 di halaman 63, adab-adab seperti kita berbuka. Berbuka kita mengetahui bahwasanya orang yang berbuka itu disegerakan berbuka dengan kurma dan berdoa, karena doa orang ketika berbuka itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya, jadi doa yang orang berbuka biasanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqa aftartu, itu riwayatnya lemah. Cuman yang di sini dibawakan hasan derajatnya, zahabaz zama'u wa qadatul uruqi wa sabatul ajru insyaallah. Ini harus kita ini berlomba-lomba. Biasanya setiap masjid ada acara berbuka bersama. Maka ingat bagaimana pahalanya. Pahalanya man fattara shaiman kana lau mithla ajrihi min ghair ay yang qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan semisal pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan ini yang paling kita takjub adalah di Mekah dan Madinah. Mekah terlebih sebelum Covid. Sebelum Covid baru keluar kita dari hotel, baru keluar di jalan hotel itu sudah ditarik tangan kita oleh orang-orang untuk berbuka di bagian kaplingan muhsininnya. Ya haji Indonesia, jamil. Pak tegangnya ditariknya tangan kita. Nih, sini tempatnya. Dan itu berebut. Kalau setelah Covid sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dahulu ada plastik yang itu di karpet. Itu di atas itu. Kalau sekarang sudah pakai tentengan, ada semacam kantong itu. Jadi ditaruh kantong-kantong di depan orang yang mau berbuka. Itu sudah berbeda juga kondisinya. Kegiatan di bulan Ramadan. Ini yang terakhir, yang ke-15, yaitu berpuasa Ramadan. Ini salah satunya dalilnya. Kita sudah mengetahui syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa binatan minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi apabila melihat bulan falyasum, maka berpuasalah. Adapun keutamanya sudah kita sebutkan hadisnya tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian salat tarawih. Kata-kata soma tadi ditukar dengan qoma. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam, maksudnya salat tarawih, itu karena iman dan mengharap pahala, maka diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian berbuka orang berpuasa telah kita sebutkan sebelum ini. Kemudian memperbanyak sedekah. Jadi bulan dermawan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Jadi Nabi itu adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menjumpai. Nabi SAW di bulan Ramadan beliau setor hafalan istilahnya kepada Jibril, bertadarus. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kullu lailah fi Ramadan hatta nansalikh. Kemudian ya'ridu alaihi Nabi SAW Quran fa idza laqihu Jibril alaihissalam kana ajrul bil khair min ar-rihil mursalah. Jadi Nabi ketika itu memperbanyak tilawah Al-Qur'an karena yang dibacakan Al-Qur'an. Kemudian ada Jibril, maka ketika itu bertambah dermawan lagi. Kata Abdullah bin Abbas, minar rihil mursalah. Kedermawanan Nabi itu melebihi dari angin yang berhembus. Bagaimana angin berhembus? Semuanya dapat, ruangan ini dapat oleh angin, dan itulah yang dipermisalkan. Kemudian tadarus Al-Qur'an. Bagaimana kata Nabi SAW, la aqul alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam ini itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan satu huruf itu kelipatannya 10 pahala. Lalu bagaimana kita bisa sehari itu 7 juz? Banyak mana Ustaz? 1 juz itulah syukur Ustaz. Ya 7 juz. Kan target boleh tinggi walaupun hasilnya 1 juz. Ketika belajar Al-Quran,
teringat pesan-pesan motivasi. Antum tuh targetnya harus 30 juz. Harus tertinggi dulu, walaupun hasilnya hafal juz 30. Nah, jadi target kita harus tinggi dulu. Harus cita-cita tinggi. Yang Allah nilai itu bukan hasilnya, tetapi usaha kita, kesungguhan kita. Siapa tahu alhamdulillah Allah mudahkan. Dan ini adalah kelebihan orang yang hafal Al-Quran. Al-Quran yang Allah titipkan, Allah berikan di dada-dada mereka. Jadi tanpa mushaf, tanpa aplikasi di HP, beliau bisa mengulang-ulang bacaannya sambil murojaah. Ini keutamaan orang yang Allah mudahkan menghafal Al-Quran. Kemudian yang keenam, mencari keutamaan Lailatul Qadar. Tadi telah kita singgung, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul khair min alfi syahr. Lalu Nabi SAW di 10 hari akhir Ramadan disebutkan altamisuha fil asril awakhiri, yakni lailatul qadar. Carilah malam al-qadar itu pada akhir 10 Ramadan. Fa inna da'ufa ahadakum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'i bawaqi, kata Nabi SAW. Jika seorang di antara kamu lemah, maka janganlah dikalahkan pada 7 malam yang sisanya. Kemudian i'tikaf. Jadi i'tikaf adalah orang yang menahan diri berniat ibadah di masjid 10 akhir bulan Ramadan. Ini pedagang susahnya. Pedagang 10 terakhir itu panennya, puncaknya. Di salah satu masjid yang 3, ini yang utama. Jadi tidak ada i'tikaf ila salah satu masajid, ini yang utama. Dan sebagian ulama hadis mendoifkan hadis itu. Adapun yang sahihnya kata mereka la asyaddur rihal, tidak boleh bersangatan dalam melakukan perjalanan kecuali 3 masjid. Adapun la i'tikaf ila salasatil masajid itu dilemahkan oleh sebagian ulama hadis, tidak boleh beriktikaf kecuali 3 masjid. Adapun pendapat yang lebih luas adalah selagi masjid jami' itu boleh i'tikaf. Maksudnya masjid jami' masjid yang ada Jumatnya. Ada ditegakkan Jumat di situ, misalnya Masjid Ubay bin Ka'ab, ada salat Jumat di sini, maka boleh untuk iktikaf. Itulah yang dipilih pendapat seperti Syekh bin Baz, Syekh Zaimin dan yang lainnya. Adapun yang mengatakan itu adalah pendapat Syekh Albani. Bukan kita merendahkan mereka, tidak Syekh Albani, tetapi diteliti oleh ulama yang lainnya bahwasanya tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid, itu riwayatnya lemah. Dan bahkan murid beliau sendiri Syekh Ali Hasan rahimallahu taala itu juga melemahkan hadis tersebut yang tidak boleh itikaf. Yang sahihnya jalurnya adalah la asyaddur rihal ila salasatin, tidak boleh dalam berjalan dalam rangka ibadah melakukan safar kecuali 3 masjid. Nah, itu yang sahihnya. Baik. Ini beberapa keterangan yang dibawakan bahwasanya akan di sini disebut la i'tikaf ila fil masajid salasah. Ini disahihkan oleh Albani. Tapi kita sudah jelaskan tadi bahwasanya itu adalah pendapat beliau. Adapun pendapat ulama yang lainnya itu memilih adanya masjid jami' yang ada salat Jumat. Kemudian umrah. Rasulullah SAW bersabda, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Sesungguhnya sekali umrah dalam bulan Ramadan menyamai sekali haji atau sekali haji bersamaku. Perhatikan, ma'i kata Nabi SAW, bersamaku. Bukankah kita ingin bersama Rasulullah SAW? Ini adalah kesempatan bagi wahai orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Cobalah sesekali umrah di bulan Ramadan, itu akan ketagihan insyaallah kalau kita memiliki harta dan keutamaan-keutamaannya. Jadi ada saudara kami abang kandung WA kan, ada di WA biaya umroh Ramadan, ustaz terkenal lah, ustaz kita sekitar puluhan lah, di atas 50. Lalu kita balas, harga terlalu murah bagi yang mengetahui keutamaan haji di bulan Ramadan. Jadi kita balas dengan itu. Jadi kalau kita harga 80 juta, 100 juta bagi yang memiliki kelebihan harta, itu sedikit. Ini umrah hajjatan ma'i, seperti haji bersama Nabi. Bayangkan, kita pahalanya haji bersama Nabi.
Sementara Nabi haji hanya sekali seumur hidupnya, haji wada, dan pahalanya seperti haji. Kalau bahasa awak, kalau dengan makanan ndak manitiak selera awak dia tu. Itulah. Jadi tentang keutamaan-keutamaan itu, maka kita usahakan minimal kalau tidak bisa setiap Ramadan, ada kelebihan sekali seumur hidup kita, bawa istri kita tercinta, bawa istri kita, gandeng tangannya kita tawaf. Itu masya Allah luar biasa romantis itu. Ibu-ibu belakang tak pakai adanya itu. Demikian saja yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah. Itulah pembahasan bagaimana supaya meraih berkah di bulan ibadah, yang berkah itu terus ada kebaikan, berkembang terus, tidak putus-putusnya. Itulah keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita sampai Ramadan dan memberkahi kita di dalam bulan tersebut. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa aja kakinya?